Awal mula kehancuran FIFA, sepak bola dan politik kotor di dalamnya. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian. Dan gua Faris. Hari ini kita akan ngebahas kotornya sepak bola FIFA. Oh, keren Indonesia. Wow. Piala Dunia tentunya ya. Nanti kita akan bahas juga yang Banyak U20. kontroversinya ya. Iya. Kita akan bahas juga yang U20 ya. Iya. Jadi ternyata bukan sekalian. cuma di Indonesia sebenarnya. Kita fair-fairan aja, Indonesia juga emang bolanya sempat terkena banyak beberapa kasus kan. Ha-ha. Ternyata di FIFA juga parah juga gitu loh. Dan ini dibongkar oleh Netflix di limited seriesnya yang berjudul FIFA Uncovered. Kalau nggak salah ada filmnya juga deh. Filmnya itu gue lupa keluar di mana, tapi judulnya adalah gue lupa lagi sih. Pokoknya IMDb-nya tuh 2,5 is. Kayak kalau nggak di HBO di Apple TV Di deh. Apple TV ya? Kalau nggak salah deh. Gue pernah lihat soalnya. Pokoknya jeleknya itu karena terlalu menjelekkan satu pihak gitulah. Gitu. Nah, kalau di sini benar-benar dibongkar nih. Iya. Dibongkar abis nih. Dan ini keluarnya kan emang pas deket-deket Piala Dunia Qatar kan. Iya, keluarnya Piala Dunia Qatar. Iya, betul. Di sini juga ngebahas kalau seandainya Qatar itu nggak pantas jadi tuan rumah. Iya. Dan makanya orang-orang juga sempat memandang pas Qatar Piala Dunia itu banyak yang boykot kan sebenarnya. Iya benar. Apalagi dengan adanya rumor yang banyak kecelakaan kerja tuh, makin parah boykot. Tapi seru aja ternyata pertandingannya. Ini ya. Parah, Finalnya sih parah sih, gila. parah. Seru banget Argentina, bro. Iya itu gila sih. Semuanya ada loh. Maksudnya comeback, Iya. let goal, Iya. penalti. Iya. Katanya salah satu Piala Dunia yang nggak ketebak sih untuk tim-timnya untuk diprediksinya. Iya, Orang betul. naruh judi juga takut katanya. Masa sih? Iya. Kata teman gue Iya yang kan main kayak yang gini. Maroko gitu-gitu kan, Hmm. yang sampai semifinal anjir. Iya. Oh iya. Orang kan nggak ada yang nebak gitu. Iya sih. Dan kalau tadi Faris bilang banyak kecelakaan gitu ya. Jadi Qatar tuh katanya melakukan pelanggaran HAM dan ini berdasarkan dari Guardians. Setelah Qatar terpilih itu tuh sebanyak 6.500 pekerja migran meninggal dunia di Qatar. Kayak dari Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka. Iya. Dan itu sampai sekarang nggak ada kejelasannya juga gitu. Untuk membangun stadionnya dan lain sebagainya. Dan Gitu. katanya juga nggak diurus kan, maksudnya ketika udah meninggal ya udah dibiarin aja gitu. Iya. Kan harusnya kayak misalkan seenggaknya diurus lah pemakaman atau apa gitu ya. Hmm. Tapi katanya didiemin aja itu sih. Iya. Dan FIFA tuh kalau kita ngomongin sejarahnya FIFA gitu ya, yang tadinya organisasinya yang nggak punya uang sampai sekarang gila jadi ladang yang bisa banget dikorupsi katanya sih. Kalau di dokumenternya gitu ya, dia Iya. dibongkar dari dia kerjasama bareng pertama Coca-Cola. Betul. Terus ada dia kerjasama bareng Adidas Iya. gitu. Terus sama satu lagi dia pernah kerjasama bareng toko Pak Edi. Copa Edi. Apa Edigo Internasional. Iya bro. Karena dia memang kalau belanja sekarang sepatu bola emang enaknya dari Copa Edi. iya. Iya. Emang lu nyari di mana sekarang? Tokopedia sih. Tokopedia kan, Ah, katanya lebih kencang gitu tendangan lu kalau beli Tokopedia. Iya. Anjing. Gue juga. Artinya apa Bang Messi? Nah, di sini kita akan bahas juga pokoknya dari sejarahnya FIFA awal korupsi sampai pemilihan presiden FIFA-nya juga banyak banget kontroversi gitu ya. Iya. Parah sih di sini lu bakal ngelihat gimana kotornya FIFA dari sudut pandang dokumenter ini, dan buat lu yang suka bola pasti bakal seru banget sih ngikutinnya sih. Iya, karena kan banyak yang baru terbuka di dokumenter ini sih, karena Yoi. banyak yang apa ya? Gue nggak tahu sebelumnya. Kayak gue cuma tahu tuh ketika Sepp Blatter resign sama yang pas dilempar duit doang, itu doang yang gue waktu itu sempat lihat di sosial media lah intinya. Cuma ya dikupas lebih dalam lagi sih. Kenapanya gitu Iya, dan ya. mereka melakukan apa aja gitu diduganya. Gila sih, dan dia ini juga sih interview si Butler-nya juga kan. Nah iya, itu fair bro. Fair bro. Ini sangat amat fair gitu ya. Oh, dua sisi. Iya gitu. Dan sebelum kita masuk seperti biasa ya, kita mau ngingetin kalian untuk yang dengerin di Spotify jangan lupa beri rating 5 gitu ya. Ini udah 73 orang yang beri rating 5. Gue berharap bisa tembus 100 200 gitu. Oke, bisa lah ntar gue. Berapa tadi? 73.
74 berarti. 74. Karena gue belum. Oh, dia belum. Belum gila. Lu udah belum, Fat? Udah lah. Bintang berapa lu? 5 lah. Anjay. Karena Spotify gue udah di-delete waktu itu, Bro. Oh. Gue belum install lagi. Harus install lagi, Bro. Ini untuk dengerin opini tengah malam. Dan kita balik lagi ke podcast chart urutan 177 terakhir. Wis mantap. Kayak peringkat rating Indonesia ya. Iya, Bro. Jadi Emang iya. Kayak segituan dah. 170-an. peringkat Indonesia, bro. Ya pokoknya support terus lah. Untuk yang di YouTube juga lumayan ya, view-nya udah lumayan Iya. nambah gitu. Dan Seneng banget sih ngelihat progresnya. Iya sih, maksudnya kan biasa kalau kita baru upload paling 100 ya kan. Iya, itu iya. udah paling banyak tuh. Itu. Di hari yang sama ini gila. 2 hari ya Pet ya, apa hari? Iya 2 hari. 2 hari. 2 hari udah Eh, 800 gile. Sehari, bro. Sekarang hari? Kan kita Sabtu. nguploadnya kemarin sore. Kamis. Iya. Oh Masih iya, belum 2 hari. Iya, sehari udah 800 gila, gue lumayan kaget sih. Banyak yang komen lagi. Banyak yang komen, like juga lumayan ya. Gila, kita happy sih. Kalian Iya. support terus lah. Jangan lupa di TikTok juga kita aktif banget. Parah di TikTok kita aktif parah gitu. Sore Dia hari dah ragu. 10.000 followers soalnya Dia ragu. bertiga. 10.000 followers Pakai kutang. Iya. Anjing goblok. Tapi kita kan ini mau ngebahas di Netflix ya, FIFA Uncovered gitu. Akan masih banyak lagi film-film lainnya gitu. Kalau Yoi. gua kemarin emang nonton FIFA Uncovered dalam minggu terakhir ini gitu. Kalau lu ada film yang selain lu tonton nggak dari FIFA Uncovered ini? Gue selain FIFA Uncovered ada Super Mario. Oh, itu di seru bioskop. banget. Itu di bioskop seru banget gitu. Kita juga ada ya, Riz ya. Yoi. Kemarin lu berdua nonton apa sih? Ngedet, Bro. Yo, Iya. mau dicium gua sama Faris. Anjir gila lu. Untung gua gila. ngelak gue. Mana sempet anjing nonton filmnya, masalahnya kalian harus tahu guys, nonton film horor aja mana sempet gue nyium aja. Aduh. Iya, tapi kita kesempatan ya, Riz ya, nonton film Pop Exorcist. Baru tuh. Horor kan? Gitu. Menarik Itu gua banget pengen sih. Tentang apa sih? Tentang ini sih, kalau di Vatikan jadi ada ketua eksorsis. Ternyata gue baru tahu juga sih. Jadi ada yang mimpin gitu. Nah ini ceritanya tentang si tokoh itu. Siapa namanya? Amort ya. Gabriele Amort. Ini yang main Russell Crowe kan? Iya, yang main Russell Crowe. Jadi ceritanya ya tentang perjalanan dia mengeksorsis salah satu, apa ya bisa dibilang ya, pasien. Iya. Orang yang Salah kenal satu lah ya. Orang yang kena dan susah banget ngeluarinnya. Iya, Bener-bener benar. susah banget. Gue jujur itu salah satu film yang gue cukup antisipasi dari minggu lalu gitu. Kan ada Super Mario juga, ada Evil Dead Rise juga ya. Dan The Pop Exorcist ini salah satu yang gue tunggu karena udah lama banget gue nggak nonton film Exorcist. Ah, lu harus nonton ini, menurut gua menarik banget, Bim. Jalan ceritanya walaupun thriller tapi tetap fun kalau menurut gua. Iya. Emang ada fun ya? Nih Ada, bro. bro. Karakter utamanya pasti kalian bakal suka dah. Si siapa, Russell Crowe-nya itu si pastornya, pasti bakal suka karena dia kayak rada sombong gitu, tapi lucu juga, sarkastik gitu-gitu lah. Karena dia udah ratusan ribu eksorsis orang. Bahkan gue cari di artikel ada yang bilang dari 60.000 sampai 100.000. Anjir. Tapi ini based on true story ya. Beneran, Iya. orangnya ada beneran. Gabriele Amort. Ini kejadian tahun berapa? 87. 87 ya. Iya. Nah, Oke. menurut gua lu harus nonton sih karena Iya. apa ya? Kalau lu nonton eksorsis kayak biasa kan nggak diceritain ya proses-prosesnya, Bim ya. Nah, di sini tuh dikupas, bro. Kayak setan tuh ada tingkatannya berapa gitu-gitu. Anjay. Terus ada alatnya nanti diceritain. Gile. Nggak cuma ngeliat eksorsisnya doang. Dan juga ada konspirasinya juga. Ada. Jadi kayak Da Vinci Code campur sama The Exorcist aja. Da Vinci Code sama Exorcist, bro. Ini gue jujur gue mau nonton minggu ini, gue mau nonton karena ada banyak film, ada R juga kan. Iya. Gitu. Nah ini gue bingung nih antara horor, biopik gitu ya. Mau Super Mario kan udah gue tonton gitu. Kayaknya sih kemungkinan gue mau nyoba horor dulu sih, The Pop Exorcist sih. Wajib Gitu. sih, karena kan emang kita suka nonton film eksorsis kan. Apalagi based on true story. Kalau seandainya bagus, emang kita bagus, kita bisa bahas ya. Iya, gitu. Karena menarik sih kasus aslinya, sumpah. At least kita bisa review di TikTok sih harusnya. Kalau emang oke banget filmnya, kita akan review di TikTok gitu. Oke, jangan lupa tuh follow TikTok kita karena kita Ferdian kemarin baru ngeluarin review, bukan review, makanan ya, rekomendasi film makanan ya. Iya. Ya, Gitu. buat temenin buka puasa ya. Iya, buat temenin buka puasa. Yang komen lapar semua anjing. Biar nambah nafsu makan gitu, yang tadinya makannya apa? Gorengan. Iya. Sekarang jadi nafsu makan aja. Oke, kita akan ngebahas FIFA Uncovered. Jadi kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, ini adalah limited series dari Netflix, 5 episode aja. Satu episodenya 40 sampai 50 menit. Jadi tuh ini tentang
membongkar bobroknya internal FIFA ya. Awal mula FIFA dibangun, skandal korupsi, hak siar, pemilihan presiden FIFA hingga pemilihan tuan rumah Piala Dunia. Betul. Gitu. Menurut gue cukup krusial karena ini cukup bakal sedikit-sedikit kita mention tentang Piala Dunia U20 gitu. Betapa besarnya event Piala Dunia, bro. Ya, meskipun sebenarnya kalau di FIFA Uncovered nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Karena ini udah lama. Ini udah lama. Udah lama. Maksud gue di sini kita dia dikasih tahu hype-nya Piala Dunia walaupun itu Piala Dunia yang secara besar ya bukan U20 gitu ya. Tapi betapa itu membangunnya, betapa orang susahnya menjadi tuan rumah. Iya, dan Piala orang-orang Dunia. berlomba-lomba untuk jadi tuan rumah. Kita ngalahin siapa ya? Gue lupa kita ngalahin siapa ya untuk pemilihan. Pokoknya ada 2 negara, gue lupa tapi. Nah, tapi nih gue mau nanya dulu sebelum gue masuk ya. Menurut lu Piala Dunia paling berkesan buat lu sama lu hidup? Gua Qatar lah. Lu Qatar? Menang soalnya jagoan gue. Argentina. Enggak, tapi kalau misalkan dari segi culture ataupun soundtrack ya udah pasti Afrika. Iya, gue Afrika bro. Afrika sih. Gue Afrika udah sih. Pasti. Walaupun banyak kontroversinya bro dia. Kontroversi apa ya? Maksudnya pemilihan ini tuan rumahnya, ya di FIFA Uncovered-nya. Iya, cuma ya tetap sih seru banget sih. Maksudnya itu dari segala aspek emang udah perfect ya, dari lagu, hype, semuanya sih. Gurita Paul tuh Enggak Spanyol tuh menang. Spanyol menang Gurita Paul tuh. Jerman ya? 2006 kan? Jerman masih Itali bro. Hah? Yang lawan si Prancis. Dunia Zidane terakhir. Spanyol Afrika 10, deh. Berarti 10 Afrika bener. Oh iya, 2010 Afrika. 10 habis itu Euro ya. Gue nonton tuh Iniesta. Yeah. Tapi 2006 juga. Oh, itu seru juga sih. Itu seru juga. Kalau si Bang Messi kalah sama Jerman 2014. Oh 14. Oh di Afrika berarti ya? Itu di Brazil itu bro. Oh Brazil. Oke. Afrika 10 the best sih Afrika. Pasti banyak yang setuju juga sih. The best itu. Vibe-nya aduh kangen dah kalau ngingat vibe-nya tahun 2010-an anjir. Itu kita 3 SMP enggak SD. SD kita. Satu SMP. Ya. Waka ma Itu kangen dah anjir. Gila sih. The best bro. Terbaik gitu. Nah di sini sejarahnya FIFA dulu lah kita mau bahas gitu ya. Jadi FIFA tuh dibangun pada tahun 1904 gitu ya, yang dipimpin oleh Robert Guerin gitu. Organisasi yang tidak memiliki banyak uang ini memiliki fokus hanya menyelenggarakan sepak bola dan tidak fokus pada komersial. Makanya bisa dibilang ini salah satu organisasi yang misqueen gitu. Nah, maka dari itu organisasi ini sulit untuk mendapatkan uang karena tidak adanya kegiatan komersial. Tentu dong, lu main bola nggak ada sponsor, nyelenggarain juga pakai apa gitu kan. Nah, pada tahun 1978 itu menjadi titik balik FIFA di bawah kepemimpinan Joao Havelange. Gitu ya. Ini menjadi titik balik FIFA meroket lah gitu. Era Havelange ini FIFA mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan ini tidak lepas dari Joseph Blatter yang membantu Havelange dalam komersial. FIFA mulai mendapatkan sponsor Coca-Cola dan Adidas gitu. Ini menarik banget sih. Ini disinilah uang masuk gitu. Tapi keren sih. Keren bro. Harus diakui dia jago sih anjing ngelihat peluang apa ya? Iya peluang untuk dijadikan apa ya? Event yang gede gitulah. Iya, keren sih. Dan di sini benar-benar ditekanin sepak bola sama politik itu terpisah, bro. Yoi. Iya kan? Walaupun memang gue juga nggak bilang 100% terpisah sih, mungkin ada aja gitu ya. Iya karena zaman dulu kan kayak udah dari zaman dulu gitu politik yang selalu dijadiin apa namanya? Propaganda di Piala Dunia kayak waktu zamannya Perang Dunia 2 kan kayak Hitler gitu kan ikut membuka Piala Dunia anjir Fet. Gue liat videonya yang dia apa gituin tangannya Heil Hitler gitu, penontonnya semua ikut anjing. Satu stadion. Itu Jerman Barat Jerman Timur kan kepecah kan? Iya. Penontonnya satu stadion Heil Hitler semua gile. Tapi yang di FIFA Uncovered juga yang Argentina itu yang disinggahin dari Argentina yang beberapa meter di depan penjara itu juga lumayan kontroversi kan sebenarnya kan? Kenapa tuh? Tahu nggak sih di episode 1? Gue lupa inget sih sebenarnya. Yang dia bilang loh yang di episode 1 yang lagi ada chaos gitu loh. Politik cuma tetap diselenggarain Piala Dunia, cuma walaupun seginya dilihat ya memang kita tidak ada kegiatan politik. Event tetap terselenggara gitu loh. Itu jatuhnya kayak ini kan Bim, memperbaiki citra presidennya kan. Karena di situ kan presidennya citranya buruk ya. Gara-gara apa sih? Kayak lupa, kayak diktator ya apa gitu ya kan? Gitu. Terus dibuat FIFA kayak ini di Argentina jadi Piala Dunia terbaik nih gitu-gitu. Tapi emang gimana ya, bola tuh dari dulu emang luar biasa sih hype-nya sih. Iya sih, terlepas dari politik atau enggaknya. Iya gitu. Dan
di sini ya kalau kita ngomongin si Blatter ini ya, dia tuh dealing sama Coca-Cola juga menarik sih. Jadi si Havelange ini memang sebenarnya tidak bisa melihat potensi-potensi komersial kalau dari pandangan gue ya. Makanya dia meng-hire si Blatter ini untuk membantu mendapatkan sponsor dan lain sebagainya gitu. Dia dealing lah nih sama Coca-Cola gitu. Tadinya kalau nggak salah mau sama si lupa lagi gue. Pasti mau jokes ya. Apa namanya? Bikola aja. Sial ya. Gagal gue anjir. Lupa aja. Bukan di Bikola ini ya? Apa? Pernah jadi sponsor Pernah. Bikola. Coba dia mau gak ya di kita sekarang? Katanya di Tokopedia tapi berapa episode ya kemarin ya? Dealingnya ya? Main banyak tuh. Belum sepi kemarin. Ih, sepi aja kemarin langsung digeser lagi nih dia. Gak mau kalah. Gara-gara mati kan iPad lu akhir. Nah, dia tuh dealing sama Coca-Cola. Awalnya Coca-Cola tuh brand-brand juga kayaknya tidak begitu melek sebenarnya sama sepak bola karena Blatter memberikan bisnis lain gitu kayak gila lu ini adalah event terbesar, lu dapat exposure yang luar biasa men. Dan sampai sekarang percaya atau enggak Coca-Cola tuh salah satu ikon penting di Piala Dunia. Iya kan? Bener. Apapun kayak lagunya selalu ada kan. Iya. Jadi menurut gua itu salah satu keberhasilan Blatter juga sih di awal-awal gitu dalam dealing sama Coca-Cola. Adidas juga kan. Adidas sampai juga. sekarang. Nah itu juga katanya salah satu politik juga kan. Maksudnya ada korupsinya di situ gitu. Gimana Adidas bisa sampai sekarang? Oh, nggak tergeser. Iya. Tadinya jadi udah ada dealingnya gitu, Fet. Iya. Apa lagi anjing. Kompet. Adidas ya udah nggak jadi dah. Serius dah. Dari Bandung tuh serius. Ciamplas. Iya yang Adidas tuh emang parah. Kayak menurut gua awal mula korupsinya tuh dari si Adidas ini sih. Gitu. Jadi konspirasi awalnya tuh konflik tuh mulai terjadi salah satu organisasi yang korupsi adalah ketika masuknya Coca-Cola sama Adidas ini. Adolf Dassler selaku pemilik Adidas membeli hak siar Piala Dunia. Ini membeli hak siar. Ya ini nih yang menjadi konspirasinya. Diduga hak siar ini menjadi monopoli bisnis, sport washing dan pembersihan citra negara melalui sepak bola. Men, lu penyelenggaranya tapi lu menjual hak siarnya. Karena kalau di sini alasannya sih yang gue baca yang gue nonton di Netflix ini, si Havelange tuh nggak terlalu melihat potensi uangnya di sana gitu loh hak siar, tapi Adidas melihatnya gitu loh. Karena Adidas misalnya gini, Fed hak siar gue bayar deh Fed 300 triliun, lu dapat 300 triliun hak siar lu gue beli. Nah lu pasti ya udah deh 300 triliun men gitu. Tapi berarti under table gitu. Si Adidas dapat apa tuh dari hak siar? Dia bisa nyaring. Ya dia yang sebagai kepemilikan hak siarnya gitu. Mungkin gua nggak tahu nih ya. Oh kalau ada TV misalnya dari Inggris duitnya masuknya ke Adidas. Atau mungkin jadi kayak lu di TV ya siarin nanti Adlibs ya Adidas, sponsornya Adidas gitu. Atau dia bisa milih-milih negara nggak sih? Kayak siapa yang mau ditayangin gitu. Jatuhnya ke sport washing tadi. Iya. Oh iya. Karena men lu ketika lu dapat hak siar TV, walaupun lu Piala Dunia di Argentina, orang yang di luar Argentina akan nonton lewat TV gitu. Dan itu salah satu boomingnya FIFA tuh. Iya. Karena kan kalau di awal-awal sebelumnya ada TV belum mendunia jatuhnya. Karena yang nonton yang di stadion doang gitu kan. Tapi ketika adanya TV itu tahun 1980-an kalau nggak salah disiarin, terus Inggris mulai masuk di channelnya dia lah di negara ini di TV langsung meledak tuh Fed, katanya revenue-nya bener-bener jomplang anjir tinggi banget setelah adanya TV. Mulai dari situ sih naiknya. Karena FIFA itu gila sih Fed. Piala Dunia masuk TV tuh semua orang berboyong-boyong untuk nonton. Iyalah, negaranya mereka gitu. Kompetisi negara. Dan Adidas bolanya juga kan? Semua aparel dia dah yang nyediain. Sampai sekarang bro. Gila nih emang luar biasa sih. Nah ini makanya korupsi ini katanya terjadi tuh di saat sponsor ini masuk gitu. 2 sponsor besar gitu. Malah sekarang sih udah banyak banget kan. Iyalah pasti. Gitu, ini sekarang juga lebih banyak lagi gitu. Nah si ambisi Blatter ini semakin besar nih melihat hal ini gitu loh. Jadi si Blatter tuh emang awalnya emang dia murni pengen ngebantu gitu, lama-lama melihat potensi kayaknya uang juga mulai ke ini juga kenceng. Kayak kenceng gitu kan. Kenapa lu senyum? Iya dan si Blatter ini awalnya sebenarnya tujuannya sih baik, gue suka gitu ya. Dia punya program sama si Havelange tuh ingin membangun persepak bolaan di setiap negara gitulah. Pokoknya ngajarin gitu-gitu kan di pelosok-pelosok. Karena kan akan meningkatkan kualitas kompetisinya juga pasti. Iya. Kita juga ada kan? Ada apa maksudnya? Dikembangin juga sama mereka kan? Oh iyalah, semuanya. Semua yang di bawah under FIFA itu semua dikasih benefitnya, Gitu. Jadi menarik sebenarnya. Dia punya
plan yang bagus juga gitu. Tapi masalahnya dia punya ambisi yang luar biasa lebih jauh gitu. Apalagi dia melihat si Havilland ini ketahuan korupsi sama dia gitu. Makanya dia tuh kayak ya udah akhirnya kalau di dokumenter ini sih sedikit dikasih tease-nya adalah dia bilang ke Havilland kalau ya udah nih, gue tahu nih apa yang lu lakuin under table-nya gitu. Ya udahlah lu mundur lah. Nanti kalau dibanding gue bongkar gitu loh. Gue yang maju nih gitu. Makanya si Havilland mundur. Ketika dia ngumumin dia mundur, dia secara tidak langsung mendukung si Blatter dalam pencalonan gitu. Iya. Cuma saingannya kuat. Gue lupa lagi nama saingannya. Pokoknya satu suangan. Tapi background saingannya tuh apa? Sama bola kalau salah. Cuma kayaknya dari misalkan konfederasi kan ada kayak UEFA gitu-gitu. Kayaknya UEFA deh. Kayak UEFA deh. Platini. Bukan Platini. Sebelumnya itu ya. Platini kan juga terlibat kan sebenarnya kan? Iya. Platini terlibat juga, bukan Platini. Iya sebelumnya ada. Gue lupa. Padahal itu kayaknya berpotensi kuat untuk menang, Fed. Karena awalnya misalnya gini nih, gue bilang Fed, nanti milih gue lah, gini gitu. Pas pemilihan lu nggak milih gue, berarti kan ada sesuatu di balik itu gitu. Dan lu berdua tuh teman dekat gitu. Iya. Jadi harusnya secara otomatis tanpa lu gue kasih duit lu harus vote gue kan, karena lu teman gue bro. Tapi tiba-tiba dia enggak aja. Iya. Dan si Blatter juga, ini juga propaganda sih. Si Blatter tuh bilang pokoknya kalau gue kepilih gue akan menjanjikan Piala Dunia akan ada di Afrika. Dia ngomong gitu. Di Afrika Selatan salah satunya tuh. Dia ngomong gitu kan, dia karena Afrika tuh salah satu benua lah, bisa dibilang benua di negara-negara di benua Afrika tuh dipandang sebelah mata gitu lah. Iya. Gitu, jarang banget kompetisi di sana gitu kan, selalu di Eropa ini dan lain sebagainya. Nah si Blatter menjanjikan itu. Jadi dia mendapatkan dukungan suara dari berbagai negara yang memang dari benua Afrika gitu kan. Iya. Pintarnya dia juga seperti itu sih. Dan akhirnya si Havilland mundur, si Blatter menang nih. Gitu. Dia janjiin juga kalau seandainya ini bagus, programnya gue akuin sih bagus Blatter. Dia pengen mendirikan kantor FIFA atau mungkin apa ya yang berhubungan dengan FIFA lah di setiap negara. Cuma ternyata banyak terjadi korupsi di sana. Gitu. Mungkin di luar kendali Blatter juga kali ya, atau mungkin di negaranya sendiri gitu. Karena salah satunya di Kenya dibangun kantor FIFA, tapi jadinya kandang ayam bro. Jadi kandang ayam bro. Kandang ayam yang gimana nih? Jadi bukan kandang ayam. Jadi ayam yang kayak kan kalau kita misalnya sekarang nih di rumah kadang suka ada, di lingkungan lu suka ada ayam-ayam gitu kan. Ya udah jadi tempatnya ayam aja gitu. Gak dilanjut maksudnya Fed. Di abandon. Jadi yang ngisi ayam aja. Parah bro. Apa reinkarnasi ya? Gila ayam bro. Anjing. Parah banget gitu. Dan si Blatter ini menang 4 kali pemilihan presiden. 4 periode. Iya. Platini pun disuap katanya biar nggak nyalonin, karena salah satu calon kuat sebenarnya dari Platini. Gitu. Menarik sih sebenarnya. Iya, Platininya jadi rumornya sih katanya ketika dia mencalonkan gitu ya. Karena itu kan kandidat kuat katanya, ada salah satu buktinya gitu, dokumennya. Kalau ada transfer duit 2 juta franc. Franc itu kayaknya mata uang Swiss nih. 2 juta ke Platini dan ditandatanganin. Terus tiba-tiba sama Platininya. Akhirnya dia mundur. Terus Blatter dah jadi naik ke atas. Iya. Akhirnya kayaknya si Platininya juga diinvestigasi juga gara-gara kejadian itu. Tapi akhirnya kayaknya gak kenapa-napa deh. Iya. Si Blatter itu juga sempat kena tuduhan kan juga kan. Iya, karena kan yang bawahannya tuh ketangkap korupsi kan. Iya. Yang si siapa tuh? Makanya keseret-seret atasnya gitu. Iya. Dibongkar aja sama dia, kurang ajar. Siapa namanya, Blazer apa siapa gitu, salah satu exco-nya kan. Dia terkena kasus kasus korupsi, terus jadi ini sama FBI disuruh jadi agent anjir masuk ke FIFA. Jadi dia udah ditangkap dari lama sebenarnya. Cuma lu disuruh jadi informan, soalnya dia didakwa 75 tahun penjara anjing. Makanya disuruh kayak gitu, kalau mau penjaranya waktunya didikitin gitu, cuma berapa tahun gitu loh. Berarti jadi undercover gitu. Undercover dan pakai mic gitulah dia ke kantor, jadi gila dapat rekaman-rekamannya Fet. Itu baru korupsi. Intel bro. Dan dirilis gak? ada di dokumenternya ada juga. Ada. Kayak ngomong ini kita udah bahaya nih, udah diincar polisi gitu anjir. Anjay. Keren bro, asli sumpah ini dokumenternya lumayan, lu yang suka bola menarik banget sih. Iya. Gila bro, bobroknya. Ya sebenarnya event bobrok pun Piala Dunia tetap diselenggarakan dengan baik sih ya menurut gue ya. Iya, cuma ya masalahnya karena itunya sih kayak tuan rumahnya itu kan. Iya. Jadi votingnya nggak fair. Iya. Gitu. Kalau ini yang apa? Liga Champion.
Itu under UEFA bro. Oh beda ya. Bukan Karena kan FIFA. dulu kan ada tuh yang Liga Champion kayak pengaturan pembagian Oh tim-timnya, drawingnya. ya drawingnya kan katanya kan diatur tuh. Bisa jadi. Tapi kayaknya kalau itu tuh diatur untuk tujuannya tuh biar seru kayaknya. Oh, Kalau ini kan karena duit. tim gedenya ketemu di Iya. akhir gitu ya. Kayaknya sih biar seru. Kalau ini kan masalahnya duit. Kita mau ceritainnya apa nih yang tentang apa Afrika, Qatar. Oke, kita mau ceritain nanti dari Qatar dulu kali. Apa Afrika dulu kali ya? Karena kan ada Afrika, ada Rusia, ada Qatar tuh. Ada. Itu tiga-tiganya tuh. Ada. Hasil suap. Iya. Jadi kalau yang Rusia itu saingannya sama Amerika setahu gua. Amerika, Qatar. Amerika Qatar, Rusia Inggris. Iya Rusia, Inggris. Rusia Inggris Tapi itu kalah. Harusnya yang ya kalau dilihat-lihat harusnya Piala Dunia ada di Inggris sama Amerika. Gitu loh. Tapi karena terjadi kasus suap menyuap ini adanya akhirnya di Rusia sama Qatar. Gitu. Tapi Nah, karena harusnya dari secara logika di Inggris karena pendukungnya lebih banyak kan. Penggila bolanya lebih banyak di Inggris kan. Ya walaupun ya sebenarnya Seharusnya itu sih. Cuma kayaknya lebih ke kayak kesiapan negara terus stadion gitu-gitu lah, Fet. Kayaknya dipikirin kayak gitu ya, terus apa transportasi segala macam kan itu harus dipikirin kan. Jadi aksesnya biar lebih mudah ke stadion orang-orang gitu, turis-turis. Mungkin secara itu Inggris harusnya lebih unggul gitu di atas kertas. Tapi kenapa Rusia menang gitu? Tapi ternyata Sepp Blatter emang rada deket sama Putin pada saat itu. Dijadiin propaganda sedikit lah. Kalau yang Qatar lebih parah lagi anjir. Qatar parah. Lawannya Qatar Amerika parah. loh. Qatar parah, Fet. Qatar maksudnya belum siap sama sekali, Fet. Dia bener-bener gak punya stadion. Iya kan ini kan yang dibangun stadion itu dari kontainer. Bener gak sih? Ya itu yang baru kan. Iya. Tapi itu keren sih maksudnya. Salah satu arsitek keren. Tapi pada saat itu kalau gak salah seingat gue ya, dia cuma punya 2 stadion tuh. Dan baru pengen bikin 9 anjing setelah diumumin ini. Iya. Maksudnya kan harusnya ya meskipun masih lama jangka waktunya ya. Cuma kan kalau dia tiba-tiba kagak punya stadionnya, masa dia pada memilih Qatar. Dan gak fairnya lagi yang ngevote itu adalah member FIFA-nya doang, jadi nggak dari luar gitu. Jadi kan bisa ya dia bisa menggunakan kuasaannya untuk memilih Exco, negara yang kan? dia mau. Iya. Exco-nya aja juga kalau nggak salah di FIFA Undercover juga ngomong kan, ketika kita meeting kita nggak ada ngomongin bola, kita cuma tentang bisnis atau misalnya seputar bukan mabar bangsa anjing meeting tidur nonton Mabar bokep. FIFA lagi ya. Orang FIFA main FIFA. Enggak serius, orang FIFA itu dibilang cuma ada meeting, pokoknya bener-bener politik banget di dalam situ gitu loh. Dan kalau di Qatar tadi ngomongin yang di Qatar gitu ya, dia yang pertama kan udah jadi negara timur tengah pertama yang menyelenggarakan Piala Dunia gitu ya. Dan dia tuh dilansir dari Sky News pada tahun 2014, Mohammed bin Haman, mantan anggota FIFA untuk Qatar, melakukan suap sebesar $5 juta AS. Ini dari si FIFA Undercover ini. Iya. Gitu. Gila sih. Ini berarti masuknya ke kantong si Blatter kan? Gue nggak tahu sih, kayaknya ada masuk ke FIFA juga mungkin ya. Bagi-bagi. Masuk ke FIFA-nya iya harusnya Iya, dibagi Exco mungkin dapat kali ya. Oh, petinggi-petinggi. Iya karena kan Exco-nya ada 22 nih. Mungkin aja sih dibagi satu orang jadi biar votingnya Qatar gitu loh, Fet. Itu dibagi ke lu biar lu vote Qatar, bagi ke lu biar lu vote Qatar gitu-gitu. Gitu. Dan si Haman ini akhirnya dikeluarin juga sebenarnya dari Exco juga. Kalau nggak salah dia salah satu penting juga deh di FIFA, dia dikeluarin karena menyuap salah satu anggotanya atau anggota di FIFA untuk jatuhin si Blatter gitu. Gitu. Ini kalau gue nggak salah ya, gue lupa inget lagi. Pokoknya di FIFA Undercover tuh ada gitu si Mohammed bin Haman ini keluar gitu. Iya. Dan pemilihan tuan rumah Piala Dunia ya berarti dari uang gitu loh. Kalau yang gue tangkap di sini gitu. Bukan berdasarkan penilaian negaranya beneran ya. Iya. Harusnya kan yang dipikirin itunya kan, apakah negara ini sanggup beneran. Ya, soalnya akhirnya karena pemilihan Qatar itu jadi kan mereka buru-buru tuh. Terus banyak yang korban kerja itu, kecelakaan kerja. Iya. Iya kan, jadi karena itu jadi malah merenggut nyawa orang-orang. Selalu dipaksakan gitu ya. Kayak budak, Bro. Iya, Bro. Gara-gara ngejar target kan. Iya, parah banget sih asli sih. Dan apa ya? Menurut gua gitu ya, salah satu Piala Dunia yang walaupun entah itu dibayar atau enggak gitu, tapi tetap Afrika Selatan ketika diumumin itu lu lihat kalau di FIFA Undercover rakyatnya luar biasa, seneng banget. Iyalah, anjir. Gila. Piala Dunia gila, Bro. Di benua gua kayak misalkan Piala Dunia di Asia Tenggara dah. Anjing. Misalkan di Indonesia kan mau kemarin Singapura. Lapa gue udah Piala Dunia happy yang gede dah. Ya U20 juga hype luar biasa Tapi U20 pemain kayak dari Madrid, Barca gitu siapa? Ada nggak?
Yang terkenal. Spanyol sih ada, di Madrid tuh ada salah satu strikernya dulu tuh yang kemarin golin lawan siapa gue lupa. Ada dari Ada harusnya si Fed. ini. Si yang dari Arsenal, Riz, winger siapa? Siapa ya? Saka ya? Saka mah udah timnas senior anjing. Dia senior masuknya. Tapi U20 tuh banyak banget anjir. Masih Iya. banyak pemain-pemain muda yang lagi ini nih. Yang kemarin yang menang Piala Dunia apa? Argentina. Yang Garnacho. iya ya. Kalau nggak salah Yang muda Garnacho banget ya? ikut deh. Yang main MU. Iya, Hmm. Alvarez. Alvarez ya yang Argentina. Oh. Yang menang tuh yang muda Striker. banget. Striker. Yang muda banget. Golden Boy. Oh ya? Enzo. Enzo ya? Kayaknya harus timnas senior dia. Enzo kayaknya masih masuk deh. Under 20. Ya, iya sih cuma kayaknya Kan kelasnya. setahu gue kalau U20 kan tetap masih ada manggil beberapa yang di Iya. atas sedikit kan. Kayak setahu gue Enzo kemarin sih sempat gue denger kabar sih. Ini Iya, ya. Kalau ada dia anjing main di Indonesia bro. Soalnya Yes. Piala Dunia bro. At least nonton sih. Gue Gue tuh, pengen lihat gue dia. pengen beli tiketnya Fed asli Fed Iya. kemarin anjir. Seenggaknya pengen lihat satu pemain luar kepleset di lapangan Indo ya. Udah bagus kali bro. Gitu. Anjir, yang depan gawang ini ya becek. Iya. Boleh jadi pelan aja. itu dulu tuh inget banget gue. Anjir. Nah itu kurang lebih dari FIFA Undercover sih banyak banget yang bisa dibongkar gitu ya di apa limited series itu. Pokoknya lu kalau mau lihat ya apa namanya sebesar FIFA pun punya politik gitu. Iya, karena emang maksudnya dicurigainnya ini juga sih dari beberapa faktor. FIFA kan memilih markasnya tuh di Swiss. Lo tau gak sih Swiss terkenal sama kerahasiaannya. Jadi bank Swiss itu katanya paling rahasia di dunia, Fed. Makanya kan di film-film sering tuh misalkan ada penjahat cuci uang pasti naruhnya di bank Swiss karena katanya emang bank di Swiss itu kalau nabung di situ bener-bener privasinya dijaga. Jadi nama lu nggak bakal ada kecantum di situ dokumennya sama sekali. Walaupun dan nggak bisa di-trace katanya. Walaupun ada surat kuasa hukum gitu kayaknya cuma bisa kalau kayak gitu doang. Kalau misalkan ada masalah legal baru dia ngerilis. Kalau enggak orang nggak bakal bisa nge-trace sama sekali. Makanya itu salah satu dicurigainnya. Kenapa kalau misalkan lu emang bener-bener bersih gitu ya, kenapa lu harus ke Swiss gitu naruh duit lu? Padahal dia ini base organisasinya tuh di Amerika. Nggak tahu juga sih. Harusnya kan bisa di mana aja ya. Baru Swiss gitu. Yang banknya emang terkenal dengan rahasia yang sangat dijaga lah gitu. Iya. Tadinya mau di asingnya jadi. Gimana lagi? Bang Jago. Enggak, Bang Jago kalau mau boleh loh. Ya di sini ya. Iya. Gantiin toko Pak Edi. Kita bisa loh, kita mah. Tadi contohnya tuh. Iya, tadi contohnya. Dipancing Kita dulu. depan FIFA di Bang Jago luar biasa. Jago sekali gitu kan. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang FIFA gitu ya. Dan apapun itu tetap pasti ada politiknya. Nah, kita mau bahas pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah U20. Bentar, apa kita mau bahas tentang keadaan FIFA yang sekarang dulu gak nih? Boleh keadaan FIFA sekarang karena gimana kan sih? Sepp Blatternya udah, oh ya 2015 Sepp Blatter disingkirkan. Oh iya. Dia dilempar uang. Sebenarnya kan dia harusnya periode 5 kan. Iya. Udah resmi dia terpilih Fed untuk periode kelima. Tapi kayaknya karena banyak pressure dari tuduhan-tuduhan segala macam dari banyak orang, akhirnya dia mengundurkan diri. Itu. Dan sekarang siapa presidennya? Gue lupa tuh yang botak. Iya. Nah itu katanya keras juga tuh, lumayan. Maksudnya bagus, tegas gitu. Nah itu sih. Ketika dia mengundurkan diri sih Fed, keren lo harus lihat konferensi persnya anjir. Ada salah satu, gue nggak tahu itu siapa sih, mungkin wartawan atau reporter segala macem ya. Dia maju ke depan terus kayak gue lupa dia bilang dari negara apa, cuma dia nyebarin duit anjing. Nih buat Piala Dunia di negara gue gitu. Nih kan yang lu mau gitu-gitu anjing. Oh, disarkasin ya. Iya, dilempar uang aja jadi hujan duit. Dan itu jadi cover. Iya, tapi keren fotonya. Keren anjir sumpah. Kayak bener-bener meledek Sepp Blatter ya. Iya. Sih. Tapi 2000 berapa lagi sih Piala Dunia? 2026 ya? Harusnya di kemarin berapa sih? Kemarin 2022. kan 22. Tapi harusnya bukan 22 itu mundur. Kita kan gara-gara pandemi harusnya 2020 ya. Oh 2021 ya? 21. Berarti sekitar 2025. 25 atau 26 ya? Iya. Di mana sih selanjutnya? Kalau nggak salah di Amerika, Meksiko, Kanada kalau nggak salah tiga itu. Emang belum di udah diresmiin. Cuma di tiga negara itu. Tayangnya pagi berarti ya? Emang iya Pak? Kan beda 12 jam. Iya, jam bisa. 7 atau jam 9 iya, jangan-jangan. Kayak iya. ini. Ya pagi bro. Kemarin di Qatar enak sih. Asli ya.
kayak dari sore udah ada hiburan buat nonton sih. Iya. Pas masih di kantor paling gue. lama paling jam 2 lah ya. Iya. Itu seru sih. Iya. Dan oke, kita masuk nih ke pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Dipilih langsung dari FIFA. Iya, itu yang gue tahu gitu ya. Dipilih langsung dari FIFA dan dibatalkan sebulan atau 2 bulan. Ya kan? Maksudnya sebelum mulai. Banner udah dipasang di mana-mana. Merchandise sudah. Iya gila loh. Itu kasihan banget sih Fet, anjing, rugi berapa miliar itu ya. Lebih miliaran produksi. lebih. Dia berarti ada kerjasama dong sama pemerintah dong. Iyalah. Dia berarti ditunjuk dong kayak nih lu bikin merchandise ini, bener gak? Nah terus berarti pemerintah angkat tangan aja gitu. Terus udah nggak jadi, berarti kayak ya dari pihak ketiganya kan nggak jadi. Ya kita bisa buat apa gitu. Terus lagu dari si yang Arab ya? Ya? Iya. Di take down lagunya ya. Gila. Di take down bro, dihilangin. Ditarik lagi. Oh sama kan pihaknya udah Arab. Pihaknya FIFA. Oh. Di website-nya kalau nggak salah. Kecewa gue asli, gue kecewa banget sih. Merchandise, aduh gila. Gitu. Gue ngeliat fotonya kan tuh. Banyak banget ya. Udah banyak banget, ada boneka, ada baju, tas, ada bendera-benderaan. Aduh sayang banget dah. Ini Piala Dunia gitu dan kemungkinan orang bakal datang, pariwisata akan naik. Iyalah. Orang bakal tahu Indonesia. Iya lah, Kita karena kan ini bangga. kayak apa ya? Dites lah seenggaknya untuk Piala Dunia yang lebih besar gitu kan. Karena kan dulu ada rumor-rumor tuh tahun 2021 gitu atau 2026 Indonesia mau ngebit gitu lah untuk jadi tuan rumah Piala Dunia yang senior gitu. Mungkin ini kan salah satu kayak FIFA ngeliat nih negara siap nggak nih skala kecil dulu nih U20. Mau nggak jadi anjing. Nggak jadi bro. Memalukan sejujurnya gue sebagai warga negara Indonesia. Kecewa gue karena pertama gue pecinta bola gitu. Gue nggak ngerti lah politik lah. Jujur gue nggak ngerti politik. Gue cuma pengen nonton bola. Gitu. Gue cuma pengen nonton bola. Gitu dan jujur gue bangga banget Indonesia kepilih jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Gue pengen nonton main lagi GBK ya? Gue pengen nonton di GBK yang baru direnov, yang wah gila rumputnya juga udah bagus gitu kan. Udah beli mesin setahu gue. Mesin apaan? Mesin rumput. Setahu gue udah ada fotonya gue lihat. Iya sih, aduh. Gila bro. Terus gue juga rada optimis gitu ya dengan pelatihnya Sintayong. Sintayong salah satu tujuannya kan emang pengen main U20 Piala Dunianya U20 gitu. Iya, karena dia udah kerja keras bro meningkatkan standar sepak bola kita. Itu salah satu yang bikin sakit hati juga sih. Gue ngerasa kayak kasihan juga sama Sintayong ya. Ini pergi dah Sintayong. Tapi gue sayang gitu kerja kerasnya. Gue lumayan mikir gitu loh. Kayak wah ini kalau seandainya Sintayong cabut, abis bro. Udah kayak bertubi-tubi banget gitu. Lu lihat pemain Indonesia sekarang tuh luar biasa gitu, bagus. Iya, meskipun kadang ketika ada pressure lagi itu suka down ya. Cuma kan dari segi technical sama meningkat. Physical kita udah meningkat anjir. Iya. Dan ini membuka peluang untuk anak muda Indonesia yang main di Piala Dunia itu dilirik sama orang luar juga, siapa tahu bisa. Scott iya. Gitu ya. Iya. Gitu loh. Itu aduh, bro, tapi gimana menurut lo? Ini kalau gue punya ada konspirasinya sih, ini konspirasi ya. Konspirasi. Gue nonton dari Mata Najwa, dari Twitter juga banyak yang emang apa namanya ada teori-teorinya gitu. Jadi dia bilang katanya ada yang bilang nih ya, sebenarnya Piala Dunia udah mau dibatalin waktu tragedi Kanjuruhan. Oh iya pastinya sih. Gitu. Harusnya udah masuk di apa pikiran FIFA sih. Iya, sudah malah katanya mau dibatalin gitu. Tapi dia nggak, pemicunya kurang kuat aja Kanjuruhan gitu. Mungkin dan mungkin FIFA juga mikir kalau ada campur tangan dia kan dia bisa ikut mengkontrol juga kan. Iya. Mungkin momennya lagi duka kali ya kita ya. Iya. Jadi nggak di-announce gitu. Nah makanya salah satunya kayak nggak mungkin gitu loh. Kalian bilang ininya teorinya Blackpink masih bisa manggung di GBK, sedangkan berapa bulan setelahnya ada Piala Dunia U20 gitu. Harusnya udah steril gitu kan. Itu gimana? Tapi gue nggak tahu sih. Itu gue juga nggak tahu. Karena maksudnya kalau di luar negeri ya, misalnya stadion-stadion luar negeri itu sering gitu dipakai untuk konser kayak misalnya Coldplay. Konser di Etihad kandangnya City, tapi di weekend nanti bakal dipakai City main dan bisa gitu. Cuma nggak tahu apakah mungkin kan Indonesia nggak advance. Iya pokoknya perawatannya nggak se-advance City mungkin gitu kan ya. Kira nggak tahu juga sih. Tapi kalau yang karena City possible Coldplay itu jeda berapa hari, Riz? Berapa ya? Gue nggak tahu pastinya sih, cuma seminggu harusnya sih begitu. Nggak mungkin seminggu kayaknya, Vet. Karena kan liga main tiap minggu. Oh iya sih.
Iya gak sih? Maksudnya Coldplay paling kalau main ya weekdays gitu kan. Karena minggunya kan dipakai buat bola. Cuma kalau secara dilihat dari kayak gitu harusnya sih possible. Kalau misalkan lu habis konser terus dipakai buat main bola gitu. Emang jujur ya, gue cukup kecewa sih. Karena awalnya kan ya pertama tadi Kanjuruhan karena akibat sedikit kelalaian dari kepolisian gitu kan. Iya. Dan kepolisian terjadi pembunuhan di dalamnya juga gitu. Kita sebut aja karena kasusnya udah ada Sambo gitu kan. Habis itu tidak lama terjadi pajak. Hajar lagi sekarang Piala Dunia. Gue kayak aduh ya ampun Tuhan, kenapa Tapi sih? mungkin ada silver liningnya ya. Maksudnya dengan semua kejadian ini terbongkar, ya bisa berubah jadi lebih baik lagi. Harusnya harapannya. Ya, maksudnya kayak dibersih-bersihin lah yang kotornya seenggaknya lagi ketahuan lu nih. Karena gue optimis Pak Erick Thohir sih sebenarnya pas naik tuh kayak anjir nih PS kayak Piala Dunia akan megah banget nih. Pak Erick Thohir bro, Pak Erick Thohir gitu. Malah jadi kasihan banget dia. Dan salah satu ini kan U20 maksudnya salah satu jadi batu lompatan Indonesia untuk naik lagi gitu. Ya iyalah. Untuk meningkatkan standarnya lebih lagi anjir. Sekarang tapi gue mau nanya dulu ke lu cukup setuju Piala Dunia dibatalin karena hal ini atau enggak? Atau menurut lu sebenarnya fine-fine aja dengan maksudnya keadaan? Maksudnya Israel datang untuk berlomba di Piala Dunia U20. Kalau Israel datang sih gue nggak masalah sih. Tapi kayaknya emang keputusan untuk di cancel udah paling benar. Maksudnya sama FIFA. Iya ya itu di cancel tetap. Saya kan gue juga kalau jadi FIFA pasti gue akan meng-cancel gitu. Nah, cuma maksud gue sebagai warga negara Indonesia nih kan banyak pro, ada yang mendukung iyalah mending gue nggak mau Israel bertanding di Indonesia gitu. Iya, katanya mending nggak bertanding di Piala Dunia daripada nggak bertanding di surga. Iya di surga bro, ada yang bilang gitu coba. Kalau masuk surga. Nah kalau lu gimana? Tapi emang sebenarnya menurut gue ada cara yang lebih elegan sih. Waktu itu gue sempat baca-baca banyak yang waktu Israel bertanding ke negara mereka tuh ngeluarin bendera Palestina. Satu stadion. Swiss ya? 4-0 kan kalah Israel. Nah itu menurut gue itu lebih oke sih caranya. Iya. Karena gue cuma pengen balik lagi, gue setuju sama waktu gue nonton Deddy Corbuzier ada dia interview bareng salah satu anggota PSSI gue nggak salah atau apa gue lupa, tapi yang dia berkecimpung di bola cuma pengen main bola. Main bola, dan orang-orang Israelnya yang U20 juga mereka juga cuma main bola gitu. Iya, dan maksudnya kan kita juga nggak tahu gitu, semua orang kan tidak mendukung perbuatan Israel yang ke Palestina itu kan. Siapa tahu ya si U20 itu emang tidak setuju sebenarnya, dia emang benar-benar pengen main bola doang. Dan ini ironisnya pelatih Palestina adalah tahun 2000-an pelatih Palestina tuh orang Israel. Dan kalau nggak salah di timnas Israel ada pemainnya apa di liganya atau apa gue lupa, ada orang Palestina juga gitu. Jadi kayak dan dari Palestina juga bilang ya lu kementeriannya ya gue lupa atau apa yang bilang ya lu nggak apa-apa kan dia lolos berdasarkan hasil seleksi dari FIFA dan lain sebagainya gitu. Karena FIFA punya, kalau kata Coach Justin tuh FIFA punya aturan sendiri yang tidak negara tuh nggak bisa ngotak-ngatik gitu loh. Ini peraturan gue dan gue nggak mau dicampur tangankan dengan politik gitu. Iya sih, ironis sih. Ironis, dan ini bakal berkepanjangan gitu efeknya. Lu gitu. Mau Olimpiade atau apa? Gue baru dengar tadi, gue baru baca malah World Beach yang di Bali tuh volley ya. Iya kenapa? Itu dia juga menentang. Iya, udah di statement udah keluar si itu menentang adanya. Karena itu ada orang Israel. Sebelumnya kan kalau nggak salah e-sport tuh ada, malah kegiatan politik itu ada. Sih. Sekarang ditolak fotonya tuh. Iya. Maksudnya kalau lo emang menolak itu kenapa nggak dari dulu gitu loh? Kenapa baru sekarang ketika kecolongan katanya? Maksudnya? Kecolongan, dia nggak tahu. Maksudnya kayak kecolongan aja. Dia ngomongnya sih kecolongan karena bola ini hype-nya luar biasa. Gitu. Tapi shit man, gue ini sih. Karena maksudnya kan itu kan segelintir orang kan yang ngomong kan, beberapa politisi kan. Iya. Berarti yang tadi mau cabut tuh volley, e-sport, menganggap Indonesia tuh udah ini banget ya, berarti ya. Makanya dia mau cabut ya. Bukan mau cabut, Fed. Jadi kayak yang mau diadain di Bali nih. Dia menentang Palestina. Israel ikut. Israel udah ikut. Nah, ini kayaknya mau diatur lah gimana caranya pas Israel main, kayaknya di negara mana gitu, di pantai mana gitu loh. Oh, jadinya gitu. Iya, jadinya makanya kan kemarin solusinya adalah kayak misalnya Piala Dunia batal nih. Bukan batal sih. Israel bukannya nggak boleh bertanding di Indonesia, dia bukannya nggak boleh ikut Piala Dunia, boleh ikut, tapi pas dia main
mainnya di Malaysia, Singapura gitu. atau apa. Oh. Ya cuma kan FIFA melihat, ya men gua sebagai pengurus nunjuk lu gak begini perjanjiannya. Masa ntar tiap Israel main pindah ke Singapura aja lucu juga sih ya. Karena kan FIFA kan menjunjung tinggi kayak kesetaraan gitu kan ya, fair play gitu ya. Iya sih. Gue sangat amat setuju. Kalau lu nggak setuju dengan Israel main pas tanding itu dibantai bro di situ. Kita bantai, kita kalahkan Israel tuh gue setuju. Lu mau kibarin bendera Palestina dan lain sebagainya gitu, itu fine gitu. Itu sportif sih menurut gue. Itu cara yang tepat sih menurut gue untuk membela Palestina gitu ya, di lapangan ya. Iya. Kayak gitu. tunjukin supportnya di stadion gitu-gitu iya. Kan. Karena kalau kayak gini menurut gue apa ya? Kasian aja untuk beberapa pihak. Kayak jujur gue sebagai penggemar bola cukup sedih gitu loh. Iyalah, apalagi terlebih pemainnya bro. Lihat komen-komennya, aduh kasihan. Gue langsung mikir ke konsekuensinya sih sebenarnya sih. Maksudnya kan ini pasti akan jadi domino gitu ketika lo jadi tuan rumah terus tiba-tiba secara sepihak langsung batalin 2 bulan sebelum main, kan itu di kedepannya gitu ya. Orang-orang ketika mau bikin event di sini jadi kayak, aduh Indonesia ntar ngebatalin gue tiba-tiba nih, nggak jadi ya gue ke negara lain aja gitu. Terus misalkan FIFA gitu ya bener-bener ngasih, tapi untungnya FIFA udah mengkonfirmasi ya, cuma ngasih sanksinya ke PSSI-nya doang kan. Masalah duit lah ya. Untungnya sih kayak gitu. Maksudnya ketika itu belum diumumin gue kayak jadi takut gitu loh, Fet. Maksudnya apakah nanti timnas kita jangan dibekuin gitu kan? Kan jadi kasihan anak-anaknya gak bisa main, gak punya kompetisi. Gimana mau berkembang anjing kalau kayak gitu? Kita gak bisa ikut kompetisi apa-apa. Tapi untungnya cuma dikasih kartu kuning doang ya. Iya, tapi itu udah bener kata Faris, domino efek. Gue pengen lihat sih, jujur gue pengen lihat seberapa jauh kompetisi-kompetisi internasional yang ada Israel dan itu di Indonesia. Apakah tetap Indonesia menolak sekeras itu? Apa nanti akan ada kecolongan lagi? Kita lihat aja. Iya, dan salah satu konspirasi gara-gara ini sih ya, pemilihan presiden iya sih. Bro, itu di Mata Najwa itu lu nonton aja yang bareng Ganjar. Wah itu tiba-tiba langsung yang paling menjunjung tinggi manusia anjir. Sebelum-sebelumnya enggak. Bahkan yang masalahnya orang-orang kan, masalah supporter kita maksudnya gitu. Negara sendiri kan Kanjuruhan diurusinnya kayak gitu. Lama tapi giliran negara orang lain kita langsung yang paling hak asasi manusia anjing. Tapi lu tau gak sih yang update Kanjuruhan itu tuh udah polisinya ya? Iya, udah divonis tersangkanya. Kalau gue dengar di podcast ini lucu sih anjing. Angin. Tersangkanya tuh angin. Oh iya tahu gue, kocak anjir, angin bro. Itu maksudnya dia jadi nggak di penjara ya Fet ya? Maksudnya jadi nggak bersalah ya? Gue lupa akhirnya gimana. Kalau nggak salah jadi dilepasin dah. Iya pokoknya angin aja. Gak jelas anjing. Sumpah gak jelas. Padahal kalau katanya si Panji ya nggak usah jauh-jauh anginnya. Kenapa lu nembakin nih? Iya. Udah itu aja intinya katanya. Iya. Kocak sih. Belum juga ada faktor gas air mata udah expired. Gitu. Kenapa masih dipakai? Itu ada. Jadi kan yang bikin luka matanya itu kan gara-gara expired itu Fet anjing. Wah udah deh. Gue udah. Itu kecewanya di situ sih. Maksudnya negara kita sendiri yang punya tragedi kayak gitu aja diurusinnya malas-malesan. Bertele-tele ya. Itu iya, ada si story-nya Hoki. Dia pemain U20, dia bilang, tapi udah dihapus sih story-nya. Pokoknya intinya aja ya. Story itu kayak yang mimpi anak mudanya gitu ya. Anak muda bangsanya dihancurkan demi kemerdekaan negara lain gitu. Itu lumayan miris aja. Lumayan kadang gue mendengarnya kayak ya juga sih, kayak anak muda bangsanya pengen merdeka gitu loh. Maksudnya merdeka dalam arti bermain di Piala Dunia gitu. Tapi gagal karena kita lebih mengurusi kemerdekaan negara lain gitu. Itu sih. Menurut gue masih kalau misalnya ada beberapa politisi yang ngomong ada banyak cara untuk menolak Israel, maksudnya untuk mencari cara biar tetap Piala Dunia berjalan tapi Israelnya mainnya di negara lain dan lain sebagainya. Kalau dari gue sih lebih banyak cara lagi untuk mendukung Palestina. Kita sebagai support Palestina lebih banyak cara lagi sih. Gitu, dibalikin aja gitu loh omongannya. Iya. Itu sih paling gue. Oke lah. Udahlah. Kita vote aja Bimo ya. Anjir, ketua PSSI. Mantap. Gitu. Gua sangat mendukung lah timnas kita, semoga dengan adanya peristiwa ini menjadi lebih baik.
Sintayong masih harapannya besarnya bertahan. Kalau seandainya dia cabut pun gue juga sedikit legowo karena alasannya cukup jelas. Iyalah. Kasian gue liatnya. Kasian gue juga. Kalau maksudnya orang kerja keras tapi nggak buat apa-apa gitu. Iya. Padahal udah punya target. Tapi Oke. ada yang ini enggak? Ada yang research apa? Komentar-komentar negara tetangga kita, Thailand, Malaysia, Vietnam. Nggak tahu. Gue cuma taunya dari Palestina sih. Pemain kedubes Palestina. ya? Oh, Enggak, pemain pemainnya Palestina. Iya. apa? Kalau nggak salah dia menang piala apa itu di liganya. Iya, pakai baju Indonesia. Oh, Dia pakai baju Indonesia. Jersey Indonesia. Dan dia Ah. katanya mantan pemain Persib juga kalau nggak salah. Tapi lagi main di Liga Palestina, terus dia kayak menyampaikan apresiasinya lah ke Indonesia dan berharap sepak bolanya membaik. maju ya. Oh. Ya gue juga besar harapan gue sih maju sih. Gue berharap besar sama Pak Erick Thohir juga gitu, dan ya semoga lah pokoknya Indonesia semakin sukses untuk bolanya dan semoga FIFA masih bisa melihat potensi menjadi tuan rumah Piala Dunia di Indonesia. Iya, betul. Oke lah, paling segitu aja. Jangan lupa untuk follow sosial medianya Opini Tengah Malam, Twitter, TikTok, tentunya Instagram. Tulis aja di Spotify ada, di YouTube ada, ke kolom komentar bahas apa lagi itu bisa banget gitu ya. Dan kita akan live Minggu depan ya. minggu depan kita akan live. Jadi untuk episode podcastnya tidak akan tayang gitu ya. Masih mungkin tayang ya, film atau apa nanti kita lihat lah. Pokoknya ada yang tayang mungkin gitu. Komen Tapi- berarti kalian komen. masih bisa komen tuh Iya. di apa? Di kolom YouTube berarti ya. Iya, Apa yang akan kita bahas nanti minggu yang akan depan. kita bahas gitu. Tapi intinya kita live. Kita akan bahas dukun yang menggandakan uang. Yoi. Banyak yang kita bahas, bro. Kalau live, siapkan kantong uang kalian untuk sawer kita. Atau kalian mau placement menggantikan toko Pak Edi? Nanti Tapi kalau enggak sih. sekali sawer gue buka satu kancing ya. Anjay, Oke, tagihin guys. Ya pokoknya kalau Masa aja sawernya tembus, sawernya tembus Apa? 10 juta gitu ya, gue sore. Oke lah, segitu dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.